Selamat malam, selamat datang dalam acara Robastrat, Nongkrong Bareng Kastrat, bersama saya Akmal Fiansyah, moderator yang akan memandu jalannya diskusi. Pada malam ini, Robastrat akan mengulas secara mendalam tentang kebijakan tatanan normal baru dan relevansinya di bidang ekonomi. Telah hadir narasumber di hadapan kita, beliau merupakan peneliti politik ekonomi Center for Strategic and International Studies atau CSIS Indonesia. Beliau juga merupakan lulusan S1 Ilmu Politik UI dan juga lulusan master di The London School of Economics dan Political Science. Mari kita sambut dengan hangat Kak Edward Gani Suryahudaya. Halo Kak Edward, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas sekali Akmal. Oke Kak, ya. Suara saya aman ya? Langsung aja diskusinya. Oh ya, buat teman-teman yang ingin bertanya, nanti bisa banget untuk menambahkan komentar di kolom komentar. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan pokok yang akan membahas mengenai mikro makro, Kak, bagaimana sih Kak Edward menilai tidak efektifan pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 ini? Yang mana mulai dari awal kita pandemi itu disuguhkan pernyataan-pernyataan lucu Menko Polhukam, Menkes, Kepala BKPM tentang corona yang tidak masuk ke Indonesia. Lalu ada perdebatan panjang antara istilah mudik dan pulang kampung. Nah, bagaimana sih menurut Kak Edward? Oke, makasih Akmal. Suara saya jelas ya tapi ya? Jelas Kak. Jelas ya. Oke, sebelumnya makasih buat BEM Vokasi UI. Senang banget bisa ketemu lagi sama teman-teman mahasiswa. Ini berarti yang nonton anak BEM ya? Atau anak Vokasi atau anak UI ya lah ya? Secara general ya? Iya, Oke, pertanyaan pertama itu tadi adalah kegelisahan banyak orang ya Akmal ya. Itu nggak harus peneliti ya kan. Orang awam juga menjadi hal yang mereka khawatirkan dari awal ya terkait COVID ini. Tapi sebelum masuk ke bagaimana pemerintah menanganinya, kita harus paham juga nih bahwa COVID ini banyak yang kita tidak ketahui ya. Di unknowns bahasa orangnya untuk para pakar tuh menyebutnya unknowns. Jadi banyak yang kita tidak tahu kalau kita nggak tahu gitu ya. Ada yang known unknowns, kita tahu kalau ada beberapa hal yang kita tidak tahu, tapi ini kita tidak tahu apa yang kita tidak tahu, ya. Semua negara menghadapi situasi itu. Nah, dalam kondisi seperti itu, pasti akan banyak kepanikan, akan banyak kekhawatiran, gitu kan, untuk menghadapi situasi seperti itu. Tetapi yang tadi sudah Akmal sampaikan, gitu, di pertanyaan itu sebenarnya sudah menjawab sendiri. Jawabannya ternyata pemerintah dari ekspektasi orang untuk lebih terbuka, untuk lebih memberitakan apa yang sebenarnya dihadapi, mereka tidak mengambil pilihan itu, ya. Sehingga bahasanya hal yang kita hadapi kemarin adalah opportunity loss, ya. Kenapa bisa disebut opportunity loss? Karena ada beberapa bulan yang sebenarnya kita bisa melakukan sesuatu, ya, melakukan sesuatu untuk menanganinya. Kita ingat kasus corona ini belum sampai 2020 loh, maksudnya sebelum 2020 pun sudah terjadi, ya. 2019 kita ingat di Wuhan waktu itu pertama kali, ya kan, dia terjadi endemik masih waktu itu ya, sebelum akhirnya WHO menyatakan sebagai pandemi. Nah, kita kalau hitung, mungkin Akmal juga ingat kapan kasus pertama di Indonesia itu muncul ya, bulan apa tuh, Maret kalau nggak salah kan. Nah, kita kalau perhitungkan dari bulan-bulan itu, ada banyak hal sebenarnya yang kita bisa lakukan sebagai negara. Minimal kita melakukan persiapan-persiapan dengan mempelajarinya dari situasi-situasi serupa di negara-negara Asia yang lain. Coba kita bandingkan misalkan dengan Korea Selatan, dengan Hong Kong, ya. Negara-negara ini, Taiwan juga, negara-negara di Asia yang banyak dinilai pada awal-awal pandemi itu dianggap paling berhasil. Tapi kita perlu paham konteksnya nih Akmal. Kenapa mereka bisa berhasil dan kenapa mereka bisa begitu siap? Bahkan Hong Kong kita tahu di 2019 mereka banyak aksi-aksi demonstrasi di sana, tapi di 2020 mereka bisa kompak untuk menangani pandemi. Apa sebenarnya keunikannya? Keunikannya adalah mereka sudah punya kesiapan karena pengalaman pandemi sebelumnya. Ya, mereka sudah pernah mengalami situasi serupa. Korea Selatan sudah pernah mengalami situasi pandemi yang sama seperti juga di Hong Kong. Nah, ada kesiapan secara institusional di sana, ya, untuk bisa mempersiapkan apa saja yang harus dilakukan apabila pandemi datang. Sehingga ketika corona datang, segala macam infrastruktur, kebijakan, lalu juga institusi untuk menangani itu sudah ada. Itu yang kesaksian-kesaksian itu yang muncul dalam beberapa acara yang kami lakukan di CSIS, melakukan studi banding misalkan ke beberapa negara, itu yang muncul. Jadi readiness mereka itu, preparedness mereka itu sangat baik. Begitu juga dengan Singapura, mereka juga pernah terhampar situasi yang sama dengan virus seperti ini. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Kalau kita tarik ke belakang lebih jauh ya, ketimbang yang tadi yang Akmal bilang, denial dan segala macamnya, sebenarnya ada masalah lebih fundamental lagi di belakangnya, yaitu apa? Preparedness kita. Ya, preparedness secara institusi dan juga secara finansial untuk menghadapi kebencanaan.
Indonesia ini bukan situasi yang baru-baru ini saja kita menghadapi bencana, tapi sudah sering sekali kita menghadapi bencana alam. Negara kita paling banyak bencana alam, ya kan? Lalu juga kita tahu pandemi, dan WHO itu sudah punya panduan untuk setiap negara mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan menghadapi pandemi. Tapi kita tidak lakukan ternyata dari tahun-tahun sebelumnya. Gitu. Jadi kita ada dua dimensi kalau mau melihat situasi ini. Situasi apakah kita preparednya bagus gitu sebelum pandemi ini datang, dan juga saat pandemi ini datang, ya. Memang hal yang sangat bisa dikritik adalah ketertutupan kita, akuntabilitas dan transparansi kita yang memang selama ini menjadi sorotan gitu dalam bagaimana pemerintah menjalankan masa pemerintahannya gitu ya. Kita lihat di Korea Selatan misalkan. Di Korea Selatan mereka dari awal tidak menutup, tapi melakukan dua hal yang paling penting di sana adalah transparansi dan tracing. Transparansi adalah mereka memberitakan segala macamnya, dites secara masif, orang tahu apa yang terjadi, dan orang diberitahu informasi yang kredibel. Plus mereka di tracing, ya kan? Nah, Indonesia itu tidak memiliki preparedness dan tidak memiliki kemauan di awal untuk benar-benar secara terbuka mengatakan bahwa apa-apa saja kondisi-kondisi yang kita tidak bisa, apa yang kita tidak tahu, dan di sisi mana yang kita butuh bantuan. Gitu, Akmal. Berarti kurang lebih kalau saya tangkap dari statement yang Kang Gani itu, Indonesia tidak tidak memanfaatkan opportunity-nya dengan baik, sehingga menimbulkan kondisi di mana dia loss akan opportunity tersebut, ya Kak? Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Kak. Nah, pada tahun ini tuh wabah COVID-19 itu telah meluas dan berdampak tidak hanya pada krisis kesehatan juga, Kak, tapi juga krisis ekonomi. IMF itu memprediksi ekonomi global itu akan berkontraksi hingga minus 3%. Sedangkan di Indonesia hanya mampu mencapai 2,97% dari target 5,02% dari pertumbuhan ekonomi di kuartal 1. Nah, menurut Kak Edward nih, apakah prediksi mengenai pertumbuhan ekonomi dapat dipertanggungjawabkan mengingat belum ada teori ekonomi yang bisa menjelaskan dampak atau resiko dari COVID itu sendiri, Kak? Oke. Begini, kalau pertanyaannya apakah itu bisa secara kredibel diambil ya, saya mau kasih kutipan yang sangat menarik, Akmal, sama teman-teman semuanya yang nonton, dari Chatib Basri, mantan Menteri Keuangan kita. Dia mengatakan begini, kalau ekonom dalam situasi seperti ini berusaha melakukan prediksi, berarti mereka memiliki selera humor yang tinggi. Itu yang bilang Chatib Basri. Bisa dicek di salah satu wawancara dia. Kenapa? Karena memang kerjanya ekonom seperti itu. Harus memprediksi, ya kan? Karena dari prediksi-prediksi itu, pemerintah maupun kalangan bisnis, pengusaha, dan sebagainya, itu bisa men-set sebuah target. Ya. Nah, itu hal yang reguler terjadi di setiap tahunnya. Baik pemerintah, baik institusi IMF, World Bank, dan segala macam itu melakukan prediksi. Ya, boleh-boleh saja orang melakukan prediksi. Boleh-boleh saja juga kalau misalkan pemerintah juga melakukan revisi-revisi, ya kan, terhadap perhitungan mereka. Tapi kalau dibilang apakah kredibel, tentu kita juga perlu melihat konteksnya. Bahkan Bank Dunia sendiri dalam laporannya, dia mengatakan bahwa yang paling penting semua dari perhitungan tersebut dengan mencatat bahwa vaksin itu harus ditemukan. Ya, itu ditulis secara spesifik oleh World Bank. Dia bilang begitu, ya. Semuanya harus ini semua tidak akan efektif begitu, tentu saja tidak akan tercapai kalau vaksin tidak bisa ditemukan. Sehingga variabel pentingnya apa? Variabel pentingnya adalah lama waktu sampai vaksin itu ditemukan. Gitu kan ya? Untuk itu tiap negara dia melakukan perhitungan berapa lama nih kira-kira vaksin itu akan ditemukan. Kalau misalkan vaksin itu ditemukan misalkan 2021, di kuartal berapa dia bisa ditemukan? Makanya segala macam perhitungan itu harus benar-benar mempertimbangkan vaksin itu sendiri. Oke, itu satu. Lalu yang berikutnya adalah dalam laporan terbaru gitu yang dikeluarkan oleh World Bank, ada satu hal lagi yang membedakan tiap negara gitu ya. Kalau Cina dia sudah bisa positif gitu, kenapa? Karena memang dia sudah lebih dulu gitu terkena pandemi dan dia sudah mulai bisa membuka perekonomian dia gitu kan. Lalu juga negara-negara lain misalkan yang pertama-tama terkena gitu untuk fase-fase awal. Korea Selatan dari awal memang dia cukup baik itu menanganinya sehingga tidak terlalu bermasalah seperti negara yang lain. Tapi perlu dilihat juga sekarang United States, Amerika Serikat, itu belum selesai sama sekali. Bahkan mereka masih terus menanjak. Kita lihat di kota-kota besar di sana ya, dan juga melihat perkembangan yang ada di sana, mungkin saja kasus-kasus akan muncul lagi, gitu ya. Begitupun juga dengan Indonesia, gitu ya. Kita nggak tahu apakah sebenarnya kita sudah di puncak apa belum sih. Kan orang-orang bilang kita hati-hati second wave. Orang tanya lagi, emang kita first wave aja udah kelar gitu kan? Belum tahu juga ini kita puncaknya di mana ya kan? Kalau kita melihat setiap hari pergerakannya. Jadi segala macam perhitungan forecasting yang dilakukan itu boleh-boleh saja, itu fine-fine saja. Tapi istilahnya semuanya sudah tahu bahwa bahwa perekonomian dunia semuanya hampir semua negara itu terkena. Ditambah beberapa negara emerging markets dan developing economies yang dianggap sangat rentan terhadap situasi global.
Kenapa rentan? Ada beberapa faktor. Yang pertama, mereka sangat bergantungkan diri pada sektor ekstraktif, ya, sumber daya alam, ekspor sumber daya alam. Itu pasti sangat rentan negara-negara tersebut. Indonesia, teman-teman bisa tahu sendiri, kita juga sangat tergantung. Kedua, negara-negara yang menggantungkan diri pada pariwisata, itu juga pasti kena. Kita lihat sekarang, pariwisata nggak ada yang jalan. Orang udah nggak boleh terbang ke luar negeri, ya kan? Bahkan antar pulau aja udah nggak boleh. Kena, pasti terkena di sana. Ya, lalu apalagi negara yang sektor informalnya itu sangat tinggi. Nah, ini terjadi juga di Indonesia. Ya, nah negara-negara itu memang tipikal negara-negara berkembang dan itulah akhirnya yang dikatakan dalam angka-angka yang bersebar sekarang dari World Bank dan segala macamnya itulah kenyataannya. Dan juga negara-negara maju tentu saja karena perdagangan juga lagi lesu, tidak ada tidak ada yang penawaran tidak ada, permintaan tidak ada, semua lagi keep money ya kan, mau saving semuanya. Akhirnya forecastingnya seperti itu angka-angkanya dan belum tentu juga angka-angka tersebut akan relatif sama gitu ya. Bahkan laporan yang terakhir dari World Bank yang baru laporan khususnya tentang emerging markets, Indonesia sudah 0 angkanya, Akmal, disampaikan oleh mereka. Kalau 0 itu gimana sih? 0 tuh nggak ada pertumbuhan berarti, ya kan? Misalkan Akmal lulus berarti jumlah pekerjaan yang ada itu sama dengan tahun lalu. Berarti kalau ada orang-orang mau masuk lagi, nggak dapat pekerjaan, gitu ya. Ini biar teman-teman juga paham nih kalau ngomongin growth itu seperti apa sih, jangan-jangan juga belum dapat gitu ya. Kalau misalkan pertumbuhan, kita butuh pertumbuhan kenapa sih? Karena kita butuh ceruk ekonomi agar orang-orang baru seperti Akmal nanti yang lulus segala macam bisa masuk ke lapangan pekerjaan, gitu ya. Amin. Kalau minus, lapangan pekerjaan justru berkurang, pengangguran makin tinggi. Nah itu gambarannya untuk pertanyaan Akmal tadi. Oke, berarti ada seperti variabel-variabel tersebut dalam memprediksi ekonomi yang seperti yang tidak bisa kita pegang begitu ya Kak ya, seperti lama waktu mendapatkan vaksin, lalu lama waktu pengaplikasian vaksin gitu ya Kak ya. Ya, dan itu sudah di state dengan jelas kan oleh World Bank juga. Iya, betul. Lalu mengingat Cina sebagai negara penyuplai utama hampir 20% bahan baku ke seluruh dunia, sehingga permasalahan ekonomi yang terjadi di Cina mengalami domino efek yang mengakibatkan supply shock dan demand shock ke negara-negara mitranya, termasuk Indonesia. Nah, itu bagaimana sih Kak penjelasannya sehingga terjadi peristiwa tersebut? Oke, gini, Cina itu dia tumbuh tuh besar kenapa sih gitu ya? Karena salah satunya negara-negara maju atau perusahaan-perusahaan multinasional gitu kan, mereka butuh produksi nih, ya kan? Kalau mereka produksi misalkan manufaktur, mereka butuh pabrik, ya kan? Mereka butuh pabrik, mereka butuh sumber daya manusia, mereka butuh sumber daya alamnya, dan juga yang keempat mereka butuh pasar, ya. Nah, Cina itu negara besar yang sangat menarik dalam beberapa dekade terakhir untuk semua perusahaan multinasional menempatkan pabriknya di sana. Kenapa? Mungkin dia murah, mudah untuk berinvestasi dan sebagainya. Nah, permasalahannya sekarang ternyata dunia global menyadari bahwa kalau Akmal pernah dengar gitu bahasanya adalah international global supply chain. Ya, global supply chain itu apa sih? Itu rantai produksi. Misalkan kita mau bikin kacamata nih Akmal ya, kacamata. Mungkin kacanya itu dari negara mana, sekelupnya dari negara mana gitu ya. Terus lalu yang membuatnya semuanya menjadi kacamata bagus begini itu di mana gitu ya. Nah, itu tuh ada rantai-rantai terpisah. Seperti mobil juga begitu. Ya, spare partnya dari mana, bahannya dari mana, lalu kacanya dari mana, mesin dari mana segala macam. Nah, itu global supply chain. Nah, bayangkan kalau banyak sekali perusahaan multinasional yang berada memasukkan semua pabriknya yang esensial itu di negara bernama Cina. Tiba-tiba pandemi datang, jebret, ya kan? Ketika pandemi datang, yang tadinya pengiriman, lalu spare part yang berasal dari Cina untuk negara-negara lain nggak bisa dikirim. Lalu Cina juga ketutup. Kalau ketutup apa? Pabrik yang nggak jalan, ya kan? Ketika pabrik yang nggak jalan juga apa? Akhirnya semua hal-hal yang dibutuhkan negara-negara lain dalam segi produksinya itu nggak bisa didapatkan. Ya, saya mau coba kasih gambaran datanya nih misalkan. Jadi kalau tadi kan general ya. Kalau kita masuk ke sektor-sektor industri, misalnya komputer atau elektronik atau optical product, untuk global export, Cina itu punya 30%. Kamu bayangin, seantero dunia ini, bumi yang segede amat itu ya, 30%-nya untuk komputer, elektronik, optical products, itu global exportnya dari Cina. Ya, 30%. Lalu juga, bagaimana dengan konsumsi? Untuk komputer elektronik sendiri pun, konsumsi dunia 38% itu dari Cina. Oke? Nah, tadi dia yang produksi, plus dia juga sebuah pasar yang besar. Pada akhirnya apa? Supply sama demand juga kena shock. Ditambah lagi apa? Mungkin juga akan juga paham bahwa perekonomian itu harus pertemuan di pasar, ya kan? Kalau pasarnya aja nggak bisa, nggak ada, ya kan? Pertemuan itu nggak ada, tentu perekonomian juga nggak bisa jalan. Lalu juga ada apa? Yang lain juga, electrical equipment, mesin-mesin besar, motor, vehicle semuanya Cina itu punya.
Nah, dengan kondisi seperti ini, ketika Cina terhambat, akhirnya produksi multinational companies di seluruh dunia pun juga terhambat. Akhirnya barang-barang impor juga nggak bisa masuk, nggak bisa diproduksi. Kenapa? Ya produksinya aja stop, kan begitu. Pabrik tuh stop tuh nggak produksi, gitu ya. Nah, itulah yang terjadi dengan situasi kalau kita mau ngomongin dalam konteks Cina tadi. Dan juga perlu dilihat juga konteksnya bahwa sebelum-sebelum ini pun bahkan terjadi perang dagang antara US sama Cina. Itu saja sudah punya dampak sebenarnya sebelum pandemi ini datang, ya kan? Kalau orang-orang di ekonomis itu dalam beberapa tulisan mereka bilang pandemi ini benar-benar exacerbating ya bahasanya apa ya, bertambah buruk lah ya situasi yang sudah buruk gitu sebelum bahkan pandemi ini datang. Jadi ketika pandemi ini datang, global supply chain tadi yang banyak memasukkan apa namanya pabrik-pabrik utamanya di Cina akhirnya stop. Tapi sisi lainnya apa? Ada sisi positifnya juga. Sekarang perusahaan multinasional belajar. Oh ternyata kalau saya mau efisien, penting juga memikirkan diversifikasi produksi. Kalau ditaruh doang di satu negara, tiba-tiba negara itu kolaps karena misalkan bencana, kan kolaps perekonomian, ya kan? Atau bisnis mereka kolaps. Nah, mereka sekarang udah belajar nih, perusahaan-perusahaan multinasional. Oh, berarti kita mesti diversifikasi, gitu. Oke Kak, sebenarnya perlu nggak sih Kak? Mungkin negara-negara lain itu kayak memudahkan sektor industrinya itu sehingga tidak terpusat di Cina gitu Kak. Maksudnya apa namanya perlu memperluas lagi penempatan pabrik-pabrik mereka sehingga ketika ekonomi di Cina runtuh, negara-negara mitranya, negara-negara yang melakukan perdagangan ini dia bisa apa ya Kak, tidak berefek buruk pada ekonomiannya. Iya, nah tadi kan juga udah saya singgung tadi sedikit Akmal ya, bahwa memang sekarang perusahaan multinasional tuh belajar gitu bahwa tadi kalau semua produksi mereka pool di satu negara besar seperti Cina itu tidak efektif. Tapi tadi bahasanya Akmal kalau ekonomi Cina runtuh itu juga terlalu agak lebay sih sebenarnya karena memang yang paling penting di situ mungkin sekarang lagi pause aja gitu. Ya kan apa produksi lagi pause aja nih. Kita lagi masa pause karena corona tapi nanti akan berkembang lagi. Tapi begini, tadi poinnya adalah sekarang perusahaan-perusahaan multinasional sudah belajar ya, sudah belajar bahwa yang dulu perhitungan mereka soal efisiensi itu berubah. Apa sih yang berubah? Yang berubah adalah sekarang variabel kebencanaan akan semakin relevan untuk dimasukkan. Ya, yang sebelum-sebelumnya tidak terlalu banyak dibahas dalam apa namanya cost and benefit analysis mereka misalkan untuk apa namanya membangun sebuah industri gitu ya. Karena dulu kan yang penting apa sih yang tadi saya bilang, investasinya gampang, perizinan mudah ya kan. Apa namanya labornya misalkan gampang atau murah gitu ya. Lalu juga apa biaya produksinya jadi murah segala macam. Itu pertimbangan ya, mau dia di Cina kek, mau dia di mana kek, di Bahrain kek, Bangladesh segala macam. Bahrain gak sih malah, Bangladesh gitu ya. Ya itu apa namanya? Itu pertimbangannya gitu. Mau di Vietnam kek, Indonesia sama aja gitu ya. Jadi bukan masalah Cinanya nih sekarang mereka belajar. Mereka belajar, kebetulan nih superpower kita sekarang Cina kan gitu. Tapi yang lebih penting adalah tadi logika global supply chain dan juga risk dari kebencanaan itu yang sekarang banyak akan menjadi pertimbangan. Deloitte, salah satu perusahaan apa konsultan manajemen, salah satu yang terbaik di dunia kan juga melakukan report tuh. Ada report mereka khusus ngomongin global supply chain. Dan intinya adalah dalam report tersebut memang yang harus dipelajari adalah tadi diversifikasi. Nah, kalau ngomong diversifikasi sebenarnya lanjutannya adalah ini kesempatan buat negara-negara berkembang justru. Kenapa jadi kesempatan? Karena tadi, oke, Cina mungkin efisien dalam hal biaya atau apa labor segala macam ya. Tapi ternyata variabel kebencanaan ini nggak bisa nih kita tinggalin kalau dalam jangka panjang. Kan saya mau investasi dalam jangka panjang nih. Saya mesti perhitungin tuh beberapa variabel untuk jangka panjang. Dan ternyata sekarang kebencanaan masuk. Karena kebencanaan itu masuk dan kita nggak tahu itu bisa terjadi kapan aja, makanya diversifikasi itu menjadi hal yang penting untuk dimasukkan gitu. Lalu Kak, kalau pada kondisi saat ini, apakah sektor finansial sudah merasakan impact dari demand shock maupun supply shock tersebut, atau impact-nya akan terlihat di kuartal akhir kan? Kalau finansial sih sudah terlihat ya. Kalau dalam apa namanya tadi menyebut kuartal-kuartal yang sudah masuk laporannya ya, apa namanya. Tapi yang paling bermasalah kan sekarang adalah compliance, Akmal. Misalkan begini, pemerintah itu punya kebijakan misalkan ada stimulus dan segala macam ya. Tapi kan pemerintah kasih kebijakan, tapi yang menjalankan implementasi kan di sektor-sektor yang di bawah tuh. Perbankannya bagaimana gitu ya. Tapi kalau ekonom-ekonom sudah mengatakan bahwa memang perbankan kita sudah cukup kuat dibanding krisis sebelumnya. Kita sudah mulai lebih baik lah. Dan tapi permasalahannya adalah kalau kita ngomongin soal kredit macet dan segala macamnya, yang paling penting itu adalah bagaimana perbankan juga bisa patuh gitu ya pada kebijakan-kebijakan oleh pemerintah. Nah itu yang apa namanya kerjasama antar lini itu yang sebenarnya yang perlu kita dorong sampai sekarang gitu. Tapi kalau kita ngomong dalam konteks global ya Akmal ya,
memang sekarang konteksnya akan lebih luas lagi nanti setelah pandemi. Apa itu? Ada soal misalkan perang dagang antara China dan US. Perang dagang ini jangan dilihat juga nanti hanya sebatas misalkan larangan impor atau tarif dan segala macamnya, tapi juga sektor finansial. Sekarang ini negara-negara di dunia sedang mempertimbangkan, bukan negara, perusahaan multinasional sedang mempertimbangkan apakah memang sektor finansial yang dari China itu bisa trusted, bisa dipercaya. Karena selama ini kan Amerika tentu saja dengan mata uang dolarnya itu yang paling digunakan di seluruh dunia, ya kan? Tapi banyak sekali sekarang payment gateway dan segala macam itu yang memanfaatkan produk-produk dari Cina. Nah, itu mungkin kedepannya akan menjadi menarik itu pembahasan soal itu. Seberapa maukah negara-negara di dunia dan perusahaan-perusahaan di dunia untuk membiarkan Cina untuk bermain lebih besar di sektor finansial ketimbang ya US sebagai superpower satu-satunya gitu. Oke, berarti memang sudah terdampak, udah mulai kerasa gitu, Kak. Nah, kalau di seluruh dunia gitu, bahkan di Indonesia, kebijakan ekonomi itu selalu melindungi kelompok miskin atau kelompok rentan gitu. Tetapi kita melupakan low middle income group, yang mana kelompok tersebut merupakan kelompok bukan termasuk kelompok yang miskin, tapi aktivitas ekonomi dari orang tersebut itu terhambat akibat PSBB, sehingga yang tadinya kelompok tersebut berpenghasilan menjadi tidak berpenghasilan. Misalnya misal ada orang yang ingin membuka warung. Nah, ketika dia buka warung, dia mungkin bisa menghasilkan penghasilan gitu, bisa menerima pendapatan. Dan ketika ada dampak dari kebijakan PSBB ini, dia yang tadinya bukan orang miskin, dia menjadi tidak berpenghasilan, dan kelompok ini juga tidak mendapat BLT gitu kan. Sehingga kelompok ini itu menjadi kurang lebihnya tidak menambah penghasilan gitu sih, Kak. Bagaimana sih, Kak, pemerintah seharusnya mengeluarkan stimulus dan kebijakan ekonomi untuk depan? Iya, memang ini pertanyaan bagus nih. Berarti Akmal sama BEM Vokasi saya senang nih, pertanyaan bagus-bagus, banyak baca kayaknya. Itu menjadi permasalahan yang tidak diantisipasi sebelumnya, ya. Karena tentu saja dalam setiap krisis, yang paling rentan itu pasti kan orang-orang yang di bawah garis kemiskinan. Itu pasti sudah menjadi target. Nah, orang-orang itu tapi sudah memiliki banyak program sebenarnya. Pemerintah sudah punya banyak PHK dan segala macamnya. PKH, bukan PHK. Nah, sudah banyak itu. Tapi yang tadi Akmal bilang, ternyata pandemi yang sekarang terjadi, ini yang kena itu bukan cuma orang miskin doang, tapi kelas menengah juga. Yang tadi Akmal bilang. Tapi saya mau kasih gambaran yang lebih broad lagi ya. Kenapa sih ini bisa terjadi? Ya. Kalau dilihat dari survei ketenagakerjaan kita, sektor informal itu masih mendominasi, ya, Akmal ya. Sektor informal itu apa sih? Ya sektor yang pekerjaannya bukan pekerjaan formal. Terus orang tanya, Kak, freelance itu formal apa informal? Nah, Akmal jawab, apa? Kalau freelance tuh dia formal atau informal tuh? Informal, Kak. Nah, ya kan? Informal. Ya kan? Industri kreatif. Bahkan startup juga mungkin banyak yang masih informal. Nah, kalau dia sektor informal, ya mungkin dia ada pendapatan harian yang dia tahu berapa besar, atau mungkin ada gaji bulanan. Tapi yang tadi Akmal bilang, mereka tidak punya BLT. Dari pemerintah nggak punya tuh program buat kelas menengah. Mana ada, kan begitu kan? Dan juga mereka tidak punya jaminan sosial. Ini yang paling penting. Di luar negeri, program-program jaminan sosial, welfare state kalau bahasa kerennya gitu ya, itu bisa terjadi atau mungkin bisa efisien karena sektor formalnya begitu besar. Akhirnya, karena sektor formal sangat besar, bisa diatur tuh dengan mudah jaminan-jaminan sosialnya. Nah, orang-orang yang di sektor informal ini nggak bisa, gitu. Nah, jadi secara struktur, memang perekonomian kita ini ditunjang oleh industri informal. Sehingga ketika kena shock segala macam, akan ada dampak yang pasti bisa dirasakan. Ditambah lagi, udah yang informal banyak, orang yang formal pun di PHK. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan yang nggak punya duit. Ya kan? Nggak punya duit, nih, terus juga produksi di pause. Lebih lagi, Akmal sama teman-teman mesti paham, perusahaan itu ada banyak tipenya. Ya. Dan kalau kita dengar dari beberapa kali diskusi dan segala macamnya, memang perusahaan yang memanfaatkan cash flow itu yang paling rentan ternyata dalam situasi ini. Jadi cash flow itu kan dia berarti harus transaksi terus-menerus gitu ya, sehingga dia bisa membiayai banyak hal untuk berjalan perusahaannya, ya kan? Nah sekarang pandemi datang nih, dia disuruh pause, cash flow nggak ada. Akhirnya apa? Ya dia nggak bisa ngebayarin banyak hal. Pada akhirnya harus di lay off segala macam pekerja-pekerjanya. Nah, sehingga banyak ekonom yang sudah mulai bilang, harus ditargetin lagi nih, bantuan nggak boleh cuman ke orang miskin aja, bahkan orang miskin udah punya banyak tuh porsi-porsinya. Nah ini orang-orang yang jadi miskin, tadinya nggak miskin, tapi jadi miskin. Mungkin dia, mungkin teman-teman yang main sosial media banyak gitu ya, menemuin berita-berita di mana orang yang mungkin biasanya gaji 10 juta per bulan atau lebih gitu ya, terus tiba-tiba pandemi datang, pekerjaannya habis, udah langsung jadi miskin, pendapatannya nggak ada, nol. Ya kan? Udah lagi, simpanan nggak punya.
modar dah, ya kan? Akhirnya diminta, gimana nih kita butuh stimulus buat orang-orang kelas menengah ini. Terutama yang Akmal bilang, dia low middle class. Jadi middle class ada yang upper middle class, ya kan, sama ada yang lower middle class. Nah, lower middle class ini yang posisi dia tuh dikit lagi miskin gitu. Udah bukan middle class, tapi ya middle class juga ya gimana gitu ya. Nah, orang-orang inilah yang butuh bantuan. Nah, makanya mungkin beberapa kebijakan juga akhirnya berusaha ke sana. Permasalahannya memang stimulus-stimulus yang ada dari pemerintah ini selalu permasalahan kita adalah soal data, Akmal. Sekarang gini, orang miskin aja pendataan itu kita pakai dari zaman Pak Budiono kalau tidak salah ya, ini bisa dicek nih, saya takut salah. Tapi setahu saya data untuk orang-orang yang menerima bantuan sosial itu sudah dibangun dari zaman SBY Pak Budiono itu. Waktu itu ada percepatan pengurangan kemiskinan, saya lupa namanya ya. Nah, itu dari situ. Nah, karena datanya juga tidak diupdate, daripada kita kelamaan ngomongin data gitu, pemerintah bilang udah lakuin aja dulu dengan data yang ada gitu. Jadi pasti ada yang double, ada yang enggak. Ini pengakuan sendiri dari badan finansial kita. Nah, sekarang permasalahannya adalah pendataan itu kan harus di-upgrade, ya kan? Agar orang-orang yang baru bisa dapat. Plus, nah ini orang-orang kelas menengah tadi. Nah, mungkin ya, ini mungkin ya, Akmal ya. Memang akhirnya program-program seperti kartu prakerja kayak gitu, mau nggak mau akhirnya mereka ya udah pakai aja dulu dah. Minimal ada insentif nih buat orang-orang yang memang butuh duit. Mungkin mereka mikir ya udahlah akhirnya yang penting ada uang bulanan gitu, nggak apa-apa selalu training segala macam ya kan. Mungkin mereka nggak butuh trainingnya, tapi karena mereka desperate akhirnya apa? Mereka apply. Dan ini make sense kenapa kalau dilihat orang yang daftar kartu prakerja ternyata sangat tinggi, Akmal. Berarti apa? Orang butuh, terlepas dari kita mengkritik gitu ya, atau mungkin kekurangan dan segala macamnya, itu banyak yang daftar loh, jutaan, bahkan lagi dipikirin apakah mau ditambah lagi kuotanya. Nah, salah satu ide adalah bagaimana orang-orang yang didaftar di kartu prakerja itu ya udah pakai tuh data untuk apa, ya udah untuk mengepul ini orang-orang mungkin yang memang rentan sekarang secara ekonomi, sehingga mereka mau nggak mau ya udah daftar aja itu prakerja, minimal dapat uang bulanan gitu, Akmal. Berarti kalau dalam kondisi sekarang itu bahkan pemerintah itu belum memiliki data real tentang masyarakat miskin. Boro-boro soal low middle income group, tapi masyarakat miskin aja datanya masih belum siap gitu ya. Datanya ada gitu, tapi kan begini, data itu kan harus diperbaharui, ya kan? Jadi memang hal yang belum maksimal dari kita memang soal pengupdatean data. Itu memang diakui dan datanya memang ada sebenarnya, tapi tidak diperbaharui. Karena gini loh, nanti saya bilang, ada ketika kita menghadapi bencana tiba-tiba, pasti kelihatan deh hal-hal minus atau kurang dari struktur kita, ya. Jadi kalau institusi negara itu memang sudah prepared gitu untuk hal-hal yang terburuk, ketika hal buruk itu datang, mereka siap, ya. Nah, Indonesia sebagai negara berkembang masih banyak lini-lini yang memang kita belum siap untuk situasi-situasi yang buruk. Itu perlu diakui sebenarnya, gitu ya. Nah, salah satunya mungkin hal-hal seperti ini. Meskipun demikian, sebenarnya sudah cukup baik lah kita punya data minimal akhirnya bisa kita gunakan. Itu yang digunakan oleh pemerintah. Tetapi dalam berjalannya waktu, karena begini, pandemi ini kan tadi kita kan udah bilang bahwa kita belum tahu nih sampai kapan, vaksinnya belum ada. Sehingga yang terjadi adalah kita larinya itu bukan lari sprint, apa kalau lagi lomba lari ini. Kita ini lari maraton, jarak jauh, gitu ya. Jauhnya nggak tahu nih gitu. Kalau larinya maraton kita mesti apa sih? Simpan tenaga, ya nggak? Kalau sprint kita langsung nge-push aja nih semuanya. Masukin tuh semua tenaga di situ, sprint 100 meter. Tapi kalau maraton kan nggak bisa gitu. Simpan tenaga, biar apa? Sampai finish. Nggak di tengah jalan kita ambiar, ya kan? Nah, itu yang makanya dalam waktu yang panjang ini juga pembaharuan harus terus berjalan. Dan itu makanya pemerintah harus responsif dengan masukan-masukan dari masyarakat sipil, gitu. Selanjutnya, apakah dengan kondisi saat ini pemerintah itu masih memiliki fiscal space yang cukup besar dalam pembiayaan ekonomi apabila pemulihan itu membutuhkan waktu yang cukup lama? Begini, kalau mau ngomongin angka, saya mau teman-teman baca sendiri tuh. Di berita udah banyak angka-angkanya, bisa dilihat. Tapi saya ada satu poin yang lebih penting dibanding itu. Masalah prioritas. Oke, kalaupun fiscal space kita ada, mau diapain? Yang mana yang prioritas? Itu yang lebih penting sekarang. Kalau bagi saya, yang prioritas itu adalah tentu saja orang-orang miskin, ya kan? Orang-orang rentan tadi, kita udah ngomongin orang rentan, sama apa? UMKM. Itu yang paling harus diselamatkan dari stimulus-stimulus yang bisa dikeluarkan oleh pemerintah. Kenapa? Agar orang itu tadi selama maraton ini nggak ambiar, ya, akhirnya nggak semuanya kolaps gitu. Minimal yang ada dalam rantai produksi nasional atau domestik ini bisa diselamatkan. UMKM yang saling terjaring untuk membangun produksi itu bisa berjalan. Jangan terlalu banyak, misalkan yang saya kurang setuju nih dalam segi prioritas adalah ngasihnya ke BUMN gitu loh, ya, ketimbang ke UMKM. BUMN belum apa-apa dikasih waktu itu 100 T kalau nggak salah kan. Itu mau gimana gitu loh. Apakah itu menjadi prioritas atau bukan? Nah, itu di situ ruang perdebatannya sebenarnya, ya kan? Apakah tidak lebih baik itu dikasih ke UMKM atau kelompok-kelompok yang rentan? Kenapa? Karena kalau BUMN juga itu yang langsung memberikan. Nah, bagi saya
rentan gitu. Dan juga begini, permasalahan sekarang adalah semua negara tuh butuh pembiayaan, Akmal. Nggak cuma Indonesia nih, semua negara. Karena permasalahan sekarang kan, ini kita dana dari mana nih, ya kan? Orang akhirnya mulai kemarin ada isu kita cetak duit segala macam gitu kan, perdebatannya mulai kemana-mana tuh kemarin, ya kan? Nah, semua negara butuh pembiayaan. Pada akhirnya ya kita harus mencari sumber pendanaan untuk bisa ngasih stimulus tadi, kan begitu. Akhirnya sekarang menurut saya pemerintah nih ada beberapa kreativitas yang bukan kreativitas ya, sudah mulai loose sedikit gitu dengan hal-hal yang konservatif. Dengan demikian, misalkan contohnya BI akhirnya sudah boleh nggak beli surat berharga dan segala macam. Itu adalah cara-cara yang dilakukan oleh pemerintah biar memiliki space yang cukup untuk pembiayaan. Dan juga defisit itu juga sudah kan ada kemarin peraturannya sudah muncul, kita boleh naikin defisit gitu kan. Jadi ada beberapa pelonggaran fleksibilitas yang memang mau nggak mau dalam situasi ini dilakukan oleh pemerintah. Hanya saja perlu diawasi agar nanti setelah COVID selesai misalkan, ya itu tidak diperpanjang gitu. Berbicara soal ini kan, mencetak uang. Kan kalau mencetak uang kan akan berakibat pada tingginya inflasi gitu kan. Tapi ketika melihat situasi di masyarakat yang daya beli masyarakat itu memang turun, itu relevan nggak sih Kak kita melakukan cetak uang? Begini, ini tergantung definisi teman-teman seperti apa nih soal cetak uang ya, karena beberapa definisi politisi juga agak membingungkan gitu soal cetak uang itu ya. Kalau bahasa terkenal itu adalah helikopter money gitu, orang langsung dicetak duit semua dapat duit kan begitu. Tapi inflasi, tentu saja inflasi itu sangat berbahaya gitu loh dalam konteks jangka panjang dan jangka pendek gitu, ketika terlalu banyak uang beredar, tidak dikontrol dan segala macamnya. Tapi menurut saya itu hanya spekulasi lah, itu bagi saya bukan pilihan yang tepat lah ya. Tapi sekarang dengan beberapa kebijakan fiskal yang sudah ada tadi, dengan defisit diperluas, lalu juga BI diberikan keleluasaan untuk memberikan beli surat berharga dan segala macam, itu cara-caranya untuk mendapatkan uang kan di situ sebenarnya. Cara-caranya di Amerika juga itu sudah ada perdebatan gitu, kaum populis sebenarnya yang memunculkan ide udah kita cetak uang aja dan segala macamnya. Tapi itu bukan pilihan sebenarnya, karena tidak bisa negara, apalagi Indonesia gitu. Sekarang begini, kalau dolar, semua negara pakai dolar, Akmal. Iya kan? Kamu bisa nyimpen dolar. Indonesia juga bertransaksi sering pakai dolar. Tapi Indonesia kalau dicetak duit, siapa yang mau pakai selain orang Indonesia? Nggak berharga itu uang gitu loh. Nah, itu akan berbahaya untuk perekonomian kita. Gampangnya seperti itu sebenarnya gitu. Tapi karena mata uang kita juga rupiah, bukan US dollar, berarti kita juga nggak bisa copy paste apa yang dilakukan oleh The Fed gitu ya. Dan The Fed pun juga tidak berusaha melakukan helikopter money sebenarnya kan begitu. Ada langkah-langkah yang mungkin lebih rasional dilakukan pada saat ini gitu. Karena begini, dampak jangka panjang pun juga kita perlu perhitungkan, jangan sampai nanti ketika ini sudah selesai justru itu memperparah perekonomian kita gitu. Nah, terus dalam kondisi di mana PSBB itu membatasi adanya pasar, membatasi interaksi. Karena interaksi itu interaksi itu ya akan membentuk suatu pasar gitu, meeting place antara penjual dan pembeli. Sehingga PSBB itu dinilai mengurangi aktivitas ekonomi. Lalu apakah new normal ini akan jadi titik balik bagi pemulihan ekonomi di Indonesia, Pak? Nah, ini menarik. Jadi kalau dilihat ya, Akmal ya, dalam beberapa forecast nih, kita balik ke forecast ya. Tadi forecast yang muncul sampai sekarang dari World Bank misalkan, tadi saya bilang yang paling baru dibilang 0 ya untuk 2020. Tetapi untuk 2021 memang akan ada bounce back gitu ya, pertumbuhan kita di angka 4 atau 3 saya lupa. Nah, itu beberapa negara diprediksi akan seperti itu gitu, akan bounce back. Nah, pertanyaan kan kalau para ekonom mengatakan bahwa kita akan seperti apa nih? V-shape atau U-shape? Ya kan? Kalau V-shape dia akan langsung ketika turun tahun berikutnya dia akan langsung melonjak lagi gitu, akan recovery langsung gitu ya, karena ini sifatnya sementara doang pandemi. Ketika sudah dilus sedikit gitu, lockdown segala macam, akan bergerak kembali seperti sedia kala. Tapi bagaimana kalau U-shape? U-shape itu bagaimana? Dia butuh waktu lama untuk di bawah ya. Ketika dia turun, tapi dia butuh waktu lama di bawah sampai akhirnya dia bisa naik lagi. Ya karena itu makanya butuh pertimbangan-pertimbangan di sana. Tapi yang lebih bahaya Pak Akmal, bahayanya kalau dia L-shape. Dia turun, dia nggak naik-naik lagi gitu ya. Jadi ada 3 skenario sebenarnya. Nah, Indonesia yang mana nih gitu. Nah, saya mau kasih contoh pelajaran dari Cina. Akmal bisa baca di Economist, itu salah satu report khususnya edisi beberapa minggu yang lalu, itu adalah 90% ekonomi sebutan mereka. Jadi lockdown di Cina sudah dibuka dan dikatakan perekonomian mereka bisa berjalan kembali, hanya 90%. 10% itu saja ternyata cukup berpengaruh besar terhadap perekonomian. 10% aja loh, dari harus 100%. Nah, bagaimana dengan negara yang lain gitu ya? Tadi kan saya sudah bilang beberapa faktor yang menyebabkan negara berkembang itu rentan, susceptible gitu ya. Tadi kita ngomong soal Indonesia itu pengekspor misalkan sumber daya alam, sawit dan segala macam. Kita lihat sekarang kondisinya gimana? Kondisinya ternyata permintaan lagi turun di pasar dunia. Ya kan? Itu
apa tuh namanya, komunitas pengusaha-pengusaha itu palm oil udah bilang begitu gitu ya, permintaannya turun. Kenapa? Karena produksi nggak ada gitu ya. Itu satu, udah kena kita. Lalu yang lain apa? Pariwisata. Kena juga kita. Ya kan? Nggak boleh orang ke Indonesia gitu ya, pendapatan berkurang. PSBB ya kan? Apa sih? Apakah orang mau konsumsi? Halo Akmal? Halo Kak. Dari tadi yang 90% di Cina itu, masyarakat di sana ternyata setelah pandemi selesai, mereka mulai mikir, konsumsi barang-barang yang non-esensial itu menurun drastis. Non-esensial itu apa sih? Yang nggak penting-penting amat. Contoh misalkan Akmal berapa kali sehari ke Starbucks misalkan sebelumnya gitu ya. Atau misalkan ke apa sih di UI, kafenya sekarang, saya udah nggak tahu tuh apa kafenya. Nah, itu yang tadinya misalkan sehari 2 kali, ini sama sekali nggak sekarang. Meskipun udah nggak lockdown gitu, ya. Lalu yang lain apa? Misalkan membeli kendaraan. Ini menarik. Kan orang bilang, karena pandemi, transportasi itu berbahaya, ya kan? Ketemu banyak orang, akhirnya mungkin pasti deh abis lockdown orang akan beli apa? Akan beli mobil. Ternyata nggak begitu juga ternyata yang terjadi di Cina ketika lockdown itu dibuka. Yang terjadi apa? Orang makin apa namanya konservatif sama duitnya. Dia makin saving. Dia nggak mau apa namanya terlalu boros di sana. Ya, kenapa? Karena mereka ketakutan kalau situasi yang sama terjadi, mereka nggak punya uang. Nah, mereka mulai belajar. Ternyata setelah pandemi akan ada behavior orang yang berubah secara konsumtif. Secara konsumennya itu akan berubah gitu ya. Pola mereka mengeluarkan uang mungkin akan berubah. Orang akan cenderung hati-hati. Apalagi kita belum tahu COVID ini akan sampai kapan. Nah, itu mungkin yang akan terjadi juga di negara-negara lain. Bagaimana dengan Indonesia kalau gitu? Nah, kita belum tahu nih, apakah situasi yang sama juga akan terjadi di kita. Apakah orang tidak akan lebih jadi hati-hati sama uangnya, makin banyak saving, dan sebagainya. Dan itu sebenarnya mungkin saja, karena kalau kita melihat itu tadi, pendapatan orang lagi turun, ya kan? Saving juga lagi lagi menurun karena banyak dipakai untuk segala macam hal. Mungkin pekerjaan banyak yang kehilangan pekerjaan, ya kan? Mungkin Indonesia yang 50% lebihnya itu berdasarkan konsumsi dalam negeri, perekonomiannya pasti akan terdampak juga kalau orang tidak mau mengkonsumsi. Kalau misalkan Akmal nggak mau konsumsi lagi itu kopi-kopi, misalkan sama teman-temannya, pasti kan itu toko kopinya kehilangan pendapatan misalkan, gitu ya. Nah, orang behavior ini nanti akan mempengaruhi perekonomian kita pasca PSBB ini dilonggarkan. Dan belum tentu juga nih transisi ini misalkan kalau di Jakarta akan berlangsung lama misalkan. Kenapa? Karena kita lihat kasusnya mungkin akan terus masih meningkat soalnya gitu ya, belum ada tren sebenarnya yang cukup menjanjikan untuk kasusnya ternyata menurun. Nah, itu kan akan jadi pertimbangan juga gitu pada akhirnya. Nah, itu hal-hal yang mungkin kita perlu lihat nanti ke depan, beberapa minggu ke depannya. Berbicara soal kebijakan nih Kak, perlu nggak sih Kak Indonesia itu membuat suatu kebijakan yang memproteksi perusahaan-perusahaan agar dia tidak pilot atau dia tidak gulung tikar gitu Kak? Perlu. Nah, justru itu. Tadi kan saya bilang soal stimulus, kan begitu. Nah, sekarang stimulus itu mau dikasih ke siapa? Sekarang pemerintah sebenarnya sudah ada stimulus-stimulus yang dikasih misalkan dengan cara apa? Keringanan kredit, bunga yakin dibayarin sama pemerintah, gitu kan? Itu biar apa? Biar membantu perusahaan-perusahaan biar tetap punya uang untuk misalkan menggaji dan segala macam. Ya, itu salah satu opsi. Nah, tapi saya mau kasih satu ide yang menarik. Di Jepang, mereka sedang memulai negara membayar gaji orang-orang. Ada tuh beberapa perusahaan private gitu di data gitu berdasarkan kriteria tertentu, akhirnya pemerintah kasih gaji meskipun nggak sama gitu nominalnya, tapi dikasih tuh misalkan 50% gajinya dibayarin pemerintah selama pandemi gitu. Itu untuk membantu biar mengurangi PHK. Karena dalam jangka panjang kalau PHK-nya banyak pasti yang kena juga akhirnya perekonomian nasional kan begitu. Nah, makanya salah satu ide yang menarik sebenarnya di Amerika juga diperbincangkan kembali itu soal UBI, Universal Basic Income. Kalau ada yang mengikuti perpolitikan Amerika, ada Andrew Yang mantan kandidat presiden dari Partai Demokrat, itu kan dia mengkampanyekan soal UBI, ya, dividen, freedom dividend gitu ya. Itu apa artinya? Definisinya adalah setiap orang di usia produktif, terlepas kamu itu siapa, dikasih uang bulanan. Uang bulanan dalam artian gaji bulanan atau pendapatan bulanan lah. Yang flat, semua sama. Akmal, saya, bapaknya Akmal atau ibunya Akmal, semua sama dapat, asal kamu usia produktif. Nah, itu salah satu opsi yang bisa dilakukan oleh negara. Pertanyaannya, kita punya duitnya nggak? Kan gitu, ya. Kalau ada yang tertarik soal UBI, bisa baca salah satu CSIS Commentaries yang ditulis sama Mas Sony Mumbunan. Dia salah satu proponen untuk UBI di Indonesia. Dia bilang begini dalam tulisannya, dia bilang, kita bisa mencoba UBI sebenarnya dalam masa pandemi kemarin, atau bahkan sekarang gitu ya. Tapi bisa kita coba di mana misalkan? Di Jakarta. Kenapa di Jakarta? Karena Jakarta punya fiscal space yang cukup untuk menggaji orang,
di usia produktif gitu selama 3 atau 6 bulan. Nah, itu sebenarnya beberapa opsi yang menarik untuk kita perbincangkan gitu. Apakah kita butuh nih alternatif seperti itu? Kan tadi Akmal sudah bilang juga, sektor privat itu butuh justru karena mereka yang paling banyak berinteraksi dengan perekonomian kita juga gitu loh. Ya kan? Ya kita semua ini bergantung sama sektor privat justru. Nah, tapi apakah dapat stimulus yang tepat sasaran juga kan kita perlu kritik. Nah, saya mendapatkan juga pendapat bahwa misalkan stimulus ini tadi keringanan kredit dan segala macam itu belum dirasakan gitu ya sebegitu signifikan oleh para pelaku usaha. Nah, itu makanya perlu dikawal terus itu stimulus-stimulus yang diberikan oleh pemerintah. Oke Kak, baik Kak. Sangat komprehensif sekali jawabannya Kak. Dari tadi saya terbengong gitu Kak. Wow. Lalu pertanyaan terakhir Kak. Ya. Dengan adanya new normal ini, apakah hal tersebut akan menjadi ancaman baru di sektor ekonomi apabila terjadi second wave dari COVID-19 ini Kak? Pasti. Dan sebenarnya saya juga sampai sekarang tuh agak nggak suka ya sama bahasa new normal. Sebenarnya yang dimaksud new normal tuh apanya sih gitu ya? Dalam konteks apa gitu ya? Kalau new normal itu sekarang kita lihat kepatuhan orang juga sama-sama aja, berarti kan bukan new normal, emang normalnya begitu ya itu istilahnya gitu ya. Kalau bahasa lucunya kan begitu. Tapi ketakutan soal second wave itu tadi yang saya bilang, apakah sekarang kita ini sudah selesai belum sih first wave-nya gitu? Kok belum apa-apa udah ngomong second wave gitu kan? Kenapa? Karena ya gitu, kita kalau mau yang jelas gitu dan fleksibel dengan cara-cara Korea Selatan mau nggak mau pengetesan dan tracing itu harus dilakukan. Dan juga apalagi yang dilakukan, kredibel komitmen pemerintah itu harus benar-benar ada untuk masyarakat. Bahwa janji tadi yang di awal banget Akmal tanya, pernyataan yang konsisten itu diperlukan oleh bukan cuma masyarakat, pelaku usaha juga perlu itu. Kalau kata-katanya tidak bisa dipegang, gimana kita melakukan sebuah perencanaan, ya kan? Lalu juga soal protokol. Seberapa ketat sih sebenarnya protokol selama ini? Bahkan PSBB aja banyak yang bilang, ini apa yang diringanin dari PSBB? Emang dari awal udah nggak ketat, apa yang perlu diringanin gitu kan? Emang dari awal juga banyak yang mengatakan tidak banyak hal yang berubah sebenarnya. Karena PSBB mungkin secara esensial, ya dia hanya melarang kegiatan-kegiatan yang kerumunannya besar gitu ya. Tapi apakah masyarakat itu comply dengan peraturan itu? Ya kita bisa sama-sama observasi gitu ya. Tapi yang paling penting adalah hal-hal yang mendasar sebenarnya, dengan menggunakan masker, jaga jarak, hal-hal yang sangat simpel sebenarnya. Kalau itu saja kita bisa dukung gitu pemerintah sebagai masyarakat, itu pasti sudah sangat baik gitu ya. Karena tentu saja ini nggak cuma bisa pemerintah doang gitu ya. Masyarakat juga harus secara komunitas, secara kelompok-kelompok juga harus benar-benar memanfaatkan kemampuan masyarakat sendiri untuk mengorganize penduduk gitu ya, agar bisa mengikuti arahan dari pemerintah. Kalau dua-duanya nggak jalan, jadi sama aja, kita nggak akan kemana-mana kayak gitu. Oke Bang, sangat komprehensif sekali jawabannya. Lalu ini ada pertanyaan menarik nih Kak dari Abdar Baam. Selamat malam Kak Egbert. Kak Akmal, izin bertanya, kebijakan normal ini terpaksa dilakukan karena ekonomi yang semakin buruk atau karena memang sudah relevan dengan keadaan yang sekarang? Tentu saja, tadi siapa yang bertanya? Abraham, siapa? Iya, tentu saja ini karena alasan perekonomian, ya. Karena kita kan nggak mau juga, ini secara objektif ya, tentu saja kita nggak mau juga orang-orang akan kelaparan, kan begitu. Karena mereka harus melakukan kegiatan ekonominya untuk mendapatkan penghasilan, ya kan? Tadi juga meskipun sudah ada stimulus di pemerintah, ada orang-orang yang tetap membutuhkan keleluasan untuk bekerja. Itu satu. Tapi tentu saja hal itu dilakukan bukan karena memang kita sudah bisa mengatasi pandemi. Enggak, ini kita belum bisa, gitu ya. Kelihatan kok dengan beberapa indikator, kita perlu terus terang ngomong itu. Untuk itu tadi, yang perlu dilakukan sekarang adalah, ayo bareng-bareng kita patuh kepada protokol. Dan pemerintah harus tegas secara protokol. Tidak boleh setengah-setengah gitu, dan harus konsisten dengan apa yang mau dilakukan gitu ya. Kita sama-sama tahu ini ekonomi harus dijaga. Tadi saya udah bilang di awal bahwa ini lari maraton gitu ya. Karena lari maraton kita harus jaga stamina kita, ya kan? Dan juga kita harus jaga kapasitas kita secara perekonomian gitu ya. Ya tadi pokoknya memang ini kita sudah memberlakukan protokol new normal ini atau masa transisi ya karena memang faktor ekonomi itu harus diakui gitu ya. Dan memang kita belum bisa mengatasi pandemi. Mau dibilang gimana pun Indonesia belum bisa gitu loh. Sekarang ini kondisinya seperti itu. Testing masih kurang, kemarin aja baru nyampe target 10.000 berapa hari kan gitu, ya kan? Lalu juga berbagai macam hal tentang compliance, masyarakat yang patuh dan segala macam. Menggunakan masker aja gitu ya. Dan itu aja masih sangat sulit gitu dilakukan oleh masyarakat. Nah, itu kita gimana nih ke depannya? Nggak mau harus masyarakat kolaborasi. Sekarang
masyarakat sipil juga nggak bisa bergantung sama pemerintah doang gitu loh. Kalau kita paham kebutuhan kita sama-sama bareng-bareng untuk menangani COVID ini, ya kita harus sama-sama mendorong kepatuhan di tengah masyarakat kita. Karena ini lari maraton, kita butuh stamina jangka panjang, ya kita harus benar-benar irit-irit tenaga kita nih. Jangan sampai nanti krisis ekonomi dan kesehatan ini apa istilahnya ya, menghasilkan krisis yang lain seperti krisis sosial dan krisis politik. Kita nggak mau sampai situ ya, karena kalau belajar dari situasi sebelumnya selalu seperti itu Akmal situasinya. Krisis ekonomi akan menghasilkan misalkan krisis yang lain, sosial dan krisis politik ya kan. Ditambah lagi sekarang krisis krisis kesehatan kan begitu, berbarengan dengan krisis ekonomi. Kita nggak mau akan terlalu banyak masalah kalau kita tidak bisa menangani ini. Kita bisa lihat di US sekarang, krisis politik, krisis kesehatan, dan krisis ekonomi semua jadi satu gitu. Kita udah nggak tahu tuh sekarang akan seperti apa COVID di sana. Nah, kita harus punya jalan yang lebih baik untuk itu. Sekarang di saatnya kita lepasin dulu semuanya embel-embel politik dan segala macam. Kita harus kolaborasi. Ini kita punya jalan ke depan yang perlu kita tangani bareng-bareng gitu. Oke Kak, pertanyaan terakhir Kak, terakhir banget. Nah, tadi ada sempat yang bertanya di kolom komentar dari Bukti kalau nggak salah. Nah, Bappenas itu mewacanakan untuk tetap memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Apakah hal tersebut akan menjadi blunder dari pemerintah atau gimana Kak? Ini harus hati-hati ya melihatnya ya. Kalau masalah blunder atau bagaimana, rasanya nggak cocok kalau katanya blunder ya. Tapi mungkin lebih tepatnya adalah apakah memang itu bisa dijadikan prioritas dalam kondisi yang ada sekarang, gitu ya. Nah, kan pasti pemerintah punya program-program prioritas, kan gitu. Presiden sebagai kepala pemerintahan, kepala negara pasti punya prioritas juga yang ingin dicapai. Nah, ibu kota baru ini adalah bukan ide baru-baru, ini kan sudah ide lama. Pak Jokowi dari periode pertama dia sudah punya rencana ini, dan tentu saja itu menjadi prioritas dia. Sekarang pertanyaannya adalah masyarakat sekarang kan menilai apakah itu bisa masih patut dijadikan prioritas dengan kondisi yang sekarang, karena kita tahu bahwa ibu kota baru itu membutuhkan biaya yang sangat tinggi, gitu ya. Tapi begini sebenarnya permasalahannya kan Pak Jokowi ini rasanya ya, ini bukan benar atau salah, tapi ini bacaan saya aja. Pak Jokowi ini kan sekarang sedang dilihat peninggalan apa yang mau dia kasih, ya, sebagai presiden. Karena dalam sejarah kan kita bisa melihat bahwa tiap presiden itu punya peninggalan yang bisa diingat selama pemerintahan dia, apa sih yang dikasih ke masyarakat gitu ya. Terlepas dari semua hal-hal yang memang minimal harus dilakukan oleh seorang presiden. Dan rasanya ibu kota baru itu menjadi salah satu peninggalan yang ingin dilakukan oleh Jokowi sebagai orang yang terkenal dengan pembangunan infrastruktur di mana-mana gitu ya, membangun ini itu. Nampaknya memang ini menjadi program mercusuarnya Pak Jokowi untuk membangun ibu kota baru. Nah, masalah apakah itu menjadi prioritas dia sekarang, hanya dia yang pemerintah yang tahu gitu ya. Tapi kalau saya lihat memang tadi konteks peninggalan pemerintahan itu menjadi hal secara politik, menjadi jualan yang tetap relevan bagi dia mungkin sepertinya. Tetapi begini, yang perlu kita lihat adalah peninggalan pemerintahan itu mungkin tidak hanya soal fisik, ada dimensi lain, ya. Ada dimensi-dimensi lain selain bentuk fisik dari peninggalan. Apa itu? Misalkan Pak Jokowi apakah mau dikenal sebagai presiden yang misalkan meningkatkan kebebasan sipil? Apakah dia mau diingat sebagai seorang presiden yang memang menunjang nilai-nilai HAM atau misalkan penegakan hukum yang baik gitu. Jadi banyak sisi-sisi peninggalan sebenarnya bisa menjadi alternatif presiden kita. Nah, dimensi itu sebenarnya yang perlu didorong juga. Karena kalau dengan kondisi seperti sekarang, dengan tadi kita ngomongin forecast ekonomi ke depannya akan sulit gitu. Indonesia sudah terpuruk dan kita harus melakukan recovery dengan baik gitu ya. Untuk itu, rasanya kalau saya nih sebagai masyarakat sipil pasti akan mendorong ada banyak alternatif peninggalan untuk Pak Jokowi yang bisa dikedepankan. Untuk didorong, apakah sama jaminan sosial kita yang sampai berapa nomornya saya nggak tahu, apakah masih efisien? Bisa saja kan Pak Jokowi sebagai presiden menyederhanakan bantuan sosial itu misalkan dengan konsep UBI misalnya, ya kan. Jadi banyak alternatif kalau memang Pak Jokowi ini dirasa harus gitu di tahun terakhirnya ini, bukan tahun terakhir, periode terakhirnya ini menyumbangkan sebuah gagasan gitu atau peninggalan yang bisa diingat oleh Akmal sama anak-anak Akmal nanti gitu. Oke Kak, dari diskusi ini memang banyak sekali insight yang saya dapat. Dari tadi ada proteksi kepada beberapa perusahaan-perusahaan, lalu stimulus ekonomi yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, diinisiasi juga oleh pemerintah, dan mungkin karena waktunya juga sudah cukup udah 1 jaman ini dan waktu diskusi kita udah habis, maka kita akhiri saja diskusi Mubasrat pada malam hari ini. Mungkin next time kita bisa kolaborasi lagi ya Kak ya, dalam topik dalam juga. Nah, untuk malam ini kita akhiri saja. Terima kasih banyak kepada Kak Edward yang sudah insightful juga dan memberikan banyak perspektif-perspektif dalam bidang ekonomi juga, terutama makroekonomi. Membuat kita juga belajar banyak, dan ya semoga dari Nobastrak ini kami bisa menghasilkan
seminimalnya mungkin artikel ataupun kajian yang bisa membantu pemerintah, bisa mendorong pemerintah dalam menginisiasi suatu kebijakan gitu. Mungkin sekian Kak dari kami. Ya. Ya, selamat malam Kak dan sampai jumpa Makasih. di lain waktu. Makasih Akmal sama teman-teman, semoga berguna ya. Ya Kak, makasih banyak Kak. Ya, sehat-sehat. Pakai Ya, masker. Kak. Oke, makasih. Oke, siap.